صل على نبينا صل على محمد. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan daras tafsir Al-Qur'an di episode ini, kita akan melanjutkan pembahasan yang lalu terkait sosok Zulkarnain. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan bahwa tanda yang kedua dari Zulkarnain yang disebutkan dalam Al-Quran adalah kemenangannya mula-mula di sebelah barat. Lalu satu demi satu kerajaan dikalahkan olehnya hingga ia sampai ke sebuah tempat di mana nampak olehnya matahari terbenam ke sebuah lautan yang berwarna hitam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepadanya, maka raja-raja dari barat semuanya bersatu untuk menyerangnya. Dengan demikian, kemenangannya mulai meluas keluar ke sebelah barat, yakni ke Babylon, Ninewah, dan daerah-daerah Yunani di Asia Kecil sebelah utara hingga ke Laut Hitam. Tanda ketiga dari Zulkarnain yang disebutkan dalam Al-Quran ialah sesudah ia menaklukkan daerah-daerah di sebelah barat, maka perhatiannya ditujukan ke sebelah timur. Dan dari sejarah dapat diketahui bahwa daerah-daerah timur yang ia kuasai diantaranya adalah Afghanistan, Bukhara, dan Samarkand. Tanda yang keempat yang tersebut dalam Al-Quran adalah daerah-daerah yang terletak di antara barat dan timur pun ditaklukkan olehnya pula. Malah di sana ia pernah mendirikan sebuah dinding tembok yang kuat untuk menahan serangan Ya'juj wa Ma'juj. Untuk mendalami perkara ini, maka terlebih dahulu harus diketahui siapakah yang dikatakan sebagai Ya'juj wa Ma'juj. Dalam hal ini, Bible memberikan bantuan kepada kita tentang Ya'juj wa Ma'juj ini. Bible menulis, "Wahai anak Adam, tunjukkanlah mukamu kepada Juj di tanah Ma'juj, Raja Rus, Mesech, dan Tubal, dan bernubuatlah akan halnya." Kitab Yehezkiel pasal 38 ayat 2. Dengan ini dapat diketahui bahwa Bible yang pertama kali memperkenalkan kepada kita terkait sosok Ya'juj wa Ma'juj. Mereka adalah bangsa-bangsa yang berdiam di daerah utara, yakni Rusia, Moskow, dan Tobolsk. Menurut Yosefus, seorang ahli sejarah zaman dahulu, Ya'juj wa Ma'juj itu adalah nama dari suku-suku bangsa Sitian. Hal ini pun dibenarkan oleh Bible, yakni adapun anak laki-laki Yafet yaitu Gomer dan Majuj dan Madai. Kitab Kejadian pasal 10 ayat 2. Gomer adalah nama dari suku bangsa Cimmerians yang berdiam di sebelah timur Asia Kecil. Madai adalah nama dari suku bangsa Media. Daerah di antara kedua suku bangsa ini disebut Sitians. Menurut Yerome, Ma'juj bertempat tinggal di sebelah atas Kaukasus dekat Laut Kaspia. Ini pun di daerah sebelah utara juga di mana berdiam suku bangsa Sitians pernah berkuasa atas Persia. Sebagaimana tersebut dalam Bible bahwa Ya'juj wa Ma'juj berkuasa atas Persia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang hal ini
dapat pula kita baca di dalam buku-buku sejarah bahwa sebagaimana telah kita sebutkan bahwa Persia jatuh ke tangan Scythians, atau dengan perkataan lain, Persia jatuh ke tangan raja-raja Media. Ibu kota kerajaan raja itu adalah Ekbatans, yang dari tangannya lah Cyrus dapat merebut kembali Persia. Tanda selanjutnya dari Al-Quran diketahui bahwa Zulkarnain pernah mendirikan sebuah dinding tembok yang kuat untuk menghambat serangan-serangan Ya'juj wa Ma'juj. Sekarang kita lihat, apakah di daerah ini pernah ada sebuah dinding tembok tersebut? Maka jawabannya adalah betul, persis di tempat di mana disebutkan oleh Herodotus. Pasukan Scythians biasa memakai jalanan untuk menyerang. Di sana ada sebuah dinding tembok yang diberi nama dinding tembok Darban. Rupanya tempat ini bernama Darban karena di sana didirikan sebuah dinding tembok untuk menghambat orang-orang Scythians. Dalam ensiklopedia Britannica ada tertulis tentang Derben, bahwa di sana ada sebuah dinding tembok yang tingginya 29 kaki dan lebarnya 10 kaki. Dan dinding ini memiliki pintu-pintu dari besi, serta dengan jarak yang dekat ada menara-menaranya. Panjangnya 50 mil dari pantai Laut Kaspia memanjang hingga pegunungan Kaukasus. Dengan keterangan ini dapat diketahui bahwa dahulu di tempat tersebut terdapat sebuah dinding tembok. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tembok tersebut bukanlah dibangun oleh Alexander the Great. Menurut sejarah, Alexander pada 330 tahun sebelum Masehi, ini pada musim panas, mengalahkan Darius. Dalam peperangan itu, Darius mati terbunuh. Tetapi dengan terbunuhnya raja ini, Alexander belum dapat menguasai seluruh Persia. Karena masih ada beberapa kesatuan tentara dari berbagai provinsi yang siap menghadapinya. Sebab itu, dengan tidak beristirahat, ia terus maju menghadapi kesatuan-kesatuan tentara tersebut. Tetapi baru saja ia meninggalkan daerah yang baru dikalahkannya, lalu di sana timbul pemberontakan, yang karenanya ia terpaksa harus kembali ke belakang. Selesai memadamkan pemberontakan tersebut, ia terus menuju Kabul, karena dalam kalangan tentaranya terjadi pula pemberontakan. Dan dari sana, menurut sejarah, 329 tahun sebelum Masehi, pada musim dingin, ia menuju ke Hindustan. Perjalanan ini demikian cepatnya, sehingga setengah ahli sejarah ragu tentang keberadaannya. Dan dapat dikatakan bahwa Alexander tidak berhenti di tengah jalan, hanya terus saja menaklukkan daerah-daerah yang dilaluinya dan terus masuk ke Hindustan. Dan dari sana, melalui jalan laut, ia lantas menuju pulang. Pada tahun 324 sebelum Masehi, ia tiba di Persia dan tinggal hanya beberapa waktu saja, karena ia terpaksa harus mengamankan tentaranya yang saat itu kembali memberontak. Kemudian barulah ia menuju pulang ke negerinya. Tetapi di tengah perjalanan pada tahun 323 sebelum Masehi, ia meninggal dunia. Dalam keadaan yang demikian, tidak mungkin ia berkesempatan untuk mendirikan sebuah dinding tembok yang demikian besar dan panjang. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah dari tafsir Al-Quran yang dapat saya sampaikan pada episode kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita sekalian. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.